Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 796-800 Huahai Mansion terletak di kawasan kota yang makmur. Namun kawasan ramai ini sepi, tidak ada seorang pun yang berjalan sejauh 10 mil. Karena semua pintu masuk ke lorong itu dijaga, tempat ini tergolong kawasan terlarang pribadi. Tidak ada alasan lain, tempat ini adalah wilayah keluarga pertama di Huahai, keluarga kerajaan Gu. Yang disebut keluarga kaya berusia sahabat, keluarga berusia 1000 tahun. Keluarga kerajaan sudah termasuk dalam kategori keluarga bangsawan dan telah ada selama ribuan tahun. Berdiri ribuan tahun, menunjukkan seberapa kuatnya. Keluarga Gu adalah eksistensi seperti itu. Namun saat ini, puluhan orang sedang tergeletak di depan gerbang Huahai Mansion. Setiap tangan dan kaki terbuang sia-sia, bahkan ada seorang pria yang berubah menjadi seorang kasim, dengan darah mengucur dari sela-sela kakinya. Dia tampak menyedihkan. Segera, pintu rumah Huahai terbuka sebagai tanggapan. Banyak orang keluar dari sana. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berambut abu-abu dan tongkat berkepala naga datang ke tempat kejadian. Orang tua itu tampak berusia hampir 100 tahun. Meski tungkai dan kakinya tidak fleksibel, matanya bisa memancarkan sinar cahaya dari waktu ke waktu. Tidak mungkin untuk diabaikan. Teruskan. Kepala keluarga pertama di Huahai sudah berumur 100 tahun. Di Huahai, setiap orang dengan hormat dipanggil Gulao. Kata-katanya bisa menentukan arah masa depan Huahai. Mendengar kata-katanya, semua orang kaya dan berkuasa di Huahai akan gemetar. Gu Jianfeng adalah cucunya yang paling disayangi dan dibanggakan. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah Gu Jianfeng sehingga dia bisa mengambil alih. Jadilah kepala keluarga Gu selanjutnya. Namun ketika Gu Xiangqian melihat cucu kesayangannya kehilangan salah satu tangannya, dia meledak. Bang, dia mengetuk keras. Kruk terdepan langsung patah. Ah, dia meraung ke langit. Anggota keluarga Gu lainnya juga berteriak dengan marah. Di Huahai, keluarga Gu mereka seperti dewa. Tidak ada yang menolak untuk memberi muka. Kemanapun Anda pergi, Anda harus melayani mereka seperti nenek moyang Anda. Belum lagi tidak menghormati mereka, Anda harus berlutut bahkan saat berbicara. Karena mereka adalah keluarga terkuat, dengan kekuatan yang paling kuat, semua orang takut pada mereka. Jenis ketakutan yang merasuk ke dalam tulang Anda. Begitu mereka mendengar tentang keluarga Gu, semua orang sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa tidur. Dia bahkan secara tidak sadar ingin berlutut. Tidak ada yang berani macam-macam dengan Gu Jianfeng dan talenta muda lainnya dari keluarga Gu. Tetapi semua orang tidak pernah menyangka bahwa salah satu tangannya akan dipotong oleh Pangeran Gu Jianfeng. Tangan Gu Jianfeng dipotong, tetapi dia memiliki senyuman di wajahnya. Sayangnya, saya bertemu dengan seorang pria tangguh. Saya membunuh anjingnya, dan dia mematahkan salah satu tangan saya. Dia juga menghancurkan kami semua para pangeran. Juga mengatakan bahwa orang tua di belakang kita harus menemuinya sebelum malam ini dan berlutut untuk meminta maaf. Jika seorang anak melakukan kesalahan, orang dewasa harus meminta maaf. Gu Jianfeng mengatakan semuanya. Siapa yang melakukannya? Tiba-tiba Gu Qiang meraung. Setelah berteriak, keluarga Gu terdiam. Mereka belum pernah melihat lelaki tua itu begitu marah. Ini sudah berakhir, kali ini orang tua itu sangat marah. Itu adalah pria bernama Ye Junlin dari Jinling. Dia memiliki beberapa master di sekelilingnya, terutama yang terkuat. Saya bukan tandingannya. Kata Gu Jianfeng. Ngomong-ngomong, Tuan Gu, mereka mungkin ada hubungannya dengan Nan Hongmen. Saya melihat dengan mata kepala sendiri para murid Nan Hongmen berlutut untuknya, kata tua dan muda lainnya satu demi satu. Jadi bagaimana jika itu ada hubungannya dengan Nan Hongmen? Apakah aku takut pada Nan Hongmen? Tidak peduli siapa orangnya kali ini, aku akan menghancurkannya. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari ibu kota, aku akan membunuhnya. Gu Xiangqian menatapnya. Matanya berbinar.
Cepat dan beritahu keluarga kaya lain yang terlibat untuk berkumpul di sini. Saya pribadi akan memimpin tim ke Jinling malam ini. Bukankah kamu meminta orang tua untuk berlutut dan meminta maaf? Aku ingin melihat siapa di Jinling yang bisa menahanku. Gu Xiangqian, minta maaf. Gu Qiang meraung. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira suatu hari nanti, Gu Xiangqian akan pergi ke tempat kecil seperti Jinling secara langsung. Segera setelah itu, Hu Xuanming, kepala keluarga Hu, keluarga kerajaan kedua Huahai, juga tiba dengan tergesa-gesa. Mengetahui cucunya Hu Jinlong digulingkan, dia sangat marah. Kepala keluarga Qiao, Qiao Hui Huang, bahkan lebih marah lagi. Cucunya dikebiri dan menjadi seorang kasim, bagaimana cara menanggungnya? Satu demi satu, kepala keluarga kaya di Huahai berkumpul. Pada dasarnya, semua keluarga kaya kecuali keluarga Zhou di antara 30 keluarga teratas di Huahai ada di sini. Masalah ini melibatkan wajah keluarga besar kita. Tetaplah bersikap rendah hati untuk saat ini dan jangan menyebarkannya. Tunggu sampai kita pergi ke Jinling dan potong orang-orang ini dulu. Perintah Gu Xiangqian, semua orang patuh. Setelah 29 keluarga kaya raya di Huahai berkumpul, mereka semua berangkat ke Jinling. Mereka bertindak rendah hati dan tidak memimpin banyak orang, tetapi mereka adalah orang kuat kelas 1. Mereka semua adalah master terkuat di Huahai, cukup untuk menghancurkan Nan Hongmen beberapa kali. Jinling, di kompleks militer, Ye Junlin menatap tanpa daya ke arah King Long dan yang lainnya yang sedang membangun tembok. Tembok ini telah runtuh 2 kali, jika ada yang merobohkannya lain kali, aku akan meledakkannya dengan meriam. Kata Ye Junlin dengan marah, Jenderal, Anda mungkin akan diusir malam ini. Orang-orang itu pasti akan kembali dengan bala bantuan. Kata Qilin sambil tersenyum, aku menunggu mereka. Ye Junlin tidak mengambil hati sama sekali. Namun saat ini, beberapa orang datang ke halaman. Di antara mereka, Xiang Wenjun dari daerah militer Jinling dan Tianyang Ye Junlin dari daerah militer Suhang saling kenal. Dia tidak mengenal satupun dari 6 orang lainnya. Halo, Ketua, 8 orang itu mendatangi Ye Junlin dan memberi hormat bersama. Duan Tianyang tersenyum dan berkata, Jenderal, 8 wilayah militer akan mengadakan latihan bersama baru-baru ini. 6 wilayah lainnya semuanya adalah panglima tertinggi dari 6 wilayah militer. Saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda satu persatu. Ini Du Guangxia, Panglima Wilayah Angkatan Laut Tiongkok. Halo, Ketua, saya sangat senang bertemu dengan Anda, Du. Guangxia berkata dengan penuh semangat, Teater Huahai merupakan penghubung penting. Dari segi strategis lebih penting daripada kawasan militer Suzhou, Hangzhou dan kawasan militer Jinling. Sejalan dengan itu, status Du Guangxia lebih penting daripada Xiang Wenjun dan Duan Tianyang. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku sudah mendengar namamu. Du Guangxia tampak tersanjung. Dia sebenarnya dikenang oleh Dewa Tentara. Itu adalah kehormatan seumur hidupnya. Duan Tianyang mulai memperkenalkan beberapa orang lainnya. Ini adalah Fu Suelong, Panglima tertinggi wilayah militer Tianfu. Ini adalah Zhang Weida, Panglima tertinggi wilayah militer Lingnan. Ini adalah He Xinteng, Panglima tertinggi dari wilayah militer Nanhu. Ini adalah Meng Duofei, Panglima wilayah militer Beihu. Ini adalah Zhang Zixian, Panglima wilayah militer Xinjiang. Ye Junlin berjabat tangan dengan 5 orang lainnya satu persatu. Hal ini membuat kelima orang tersebut heboh. Ini seperti bertemu idola. Tersanjung, mereka juga tidak menyangka bahwa Dewa Perang Kunlun yang legendaris akan begitu mudah didekati dan membumi. Ketua, apa yang terjadi dengan dinding dan lantai ini? Du Guangxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, kamu dipukuli seperti ini. Kata Ye Junlin, apa? Seseorang sebenarnya datang ke sini untuk bertarung. Orang besar seperti Du Guangxia menghirup udara dingin. Pertama, saya kagum ada seseorang yang berani datang ke sini untuk bertarung. Kedua, dia benar-benar ahli dalam menyebabkan kerusakan sebesar itu. Tidak apa-apa, mereka hanya sekelompok anak nakal. Orang tua mereka akan datang untuk meminta maaf malam ini. Ye Junlin tersenyum. Tapi di matanya, para pangeran itu benar-benar sekelompok anak nakal.
Apa yang dia alami dalam 6 tahun terakhir lebih dari apa yang dialami banyak orang berusia 60-an tahun. Pola pikirnya terlalu dewasa, seperti monster tua. Jika Anda ingin meminta maaf, itu bagus. Saya pikir seseorang mungkin telah menyinggung perasaan Anda, ketua. Semua orang di Du Guangxia tersenyum, mengikuti Ye Junlin ke dalam rumah. 8 zona perang akan segera meluncurkan latihan bersama. Dan mereka ingin Ye Junlin memberinya nasihat, tujuan utamanya adalah untuk memberi penghormatan kepadanya. Kediaman Huahai Atbek, Zhou Dongfang memanggil Zhou Qianlong kepadanya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, kata Zhou Dongfang. Apa yang terjadi? Zhou Qianlong dan dua lainnya memandang Zhou Dongfang dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Tuan Gu telah meninggalkan Huahai. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Kata Zhou Dongfang, apa? Tuan Gu benar-benar akan meninggalkan Huahai? Tidak mungkin. Dia tidak meninggalkan Huahai selama 50 tahun, kan? Zhou Qianlong dan keduanya sangat terkejut. Jika Gu Xiangqian meninggalkan Huahai, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Orang ini tidak menggerakkan kakinya selama beberapa dekade. Begitu Anda meninggalkan Huahai, pasti akan ada masalah. Zhou Qianlong bahkan bertanya, mungkinkah ini ada hubungannya dengan masalah Qiao Jinqiu? Tidak bisa, lagi pula, Qiao Jinqiu hanya menyentuh dua wanita. Apa yang akan terjadi? Lagi pula, siapa di Aurus Hill yang bisa mengerti Qiao Jinqiu? Terlebih lagi, Tuan Gu mengirim. Zhou Wei dan Zhou Dongfang saling memandang. Mereka selalu yakin bahwa Qiao Jinqiu baik-baik saja. Ye Junlin tidak bisa membuat masalah sama sekali. Qianlong, kamu terlalu banyak berpikir. Coba pikirkan, gelombang seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh Ye Junlin. Zhou Dongfang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kakek, ayo kita pergi ke Jinling untuk melihat langsung apa yang terjadi. Saran Zhou Qianlong, baiklah, kalau begitu pergilah dan lihatlah, agar kita bisa merasa nyaman dan mendapatkan informasi langsung jika terjadi sesuatu. Zhou Dongfang mengangguk. Sebagai kepala keluarga besar, posisinya masih sangat strategis. Sisi lain, Ren Ye, Raja Nanhongmen, memberitahu pemimpin Fu Changlong tentang hal ini. Apa, ada hal seperti itu? Lalu Gu Xiangqian pasti akan datang ke Jinling untuk membuat masalah. Fu Changlong berkata dengan heran, benar, pasti sedang dalam perjalanan, mungkin sudah sampai. Kata Ren Ye cemas, itu tidak akan berhasil. Aku akan menghentikannya. Gu Xiangqian memimpin pasukan dan memasuki Jinling tanpa ada yang menyadarinya. Tapi begitu dia memasuki Jinling, dia dihentikan. Semua orang akan marah ketika mereka mengenali Fu Changlong. Fu Tua, apa yang kamu lakukan di sini? Gu Xiangqian berkata dengan dingin. Cepat kembali, jika kamu melakukan ini lagi, kamu akan mendapat masalah. Fu Changlong menyarankan, haha, aku tahu kamu punya hubungan dengan orang itu. Tapi itu tidak mungkin, tidak peduli apa latar belakang Tong Tian yang dia miliki kali ini, aku akan menyentuhnya. Gu Qianqian sangat bodoh sehingga dia tidak bisa mendengarkan sama sekali. Kamu tidak perlu membujukku lagi. Tidak ada gunanya, sekarang aku keluar dari Huahai. Semuanya sudah diputuskan. Sikap Gu Xiangqian sangat tegas. Fu Changlong tidak bisa membujuknya sama sekali, jadi dia hanya bisa bola-balik. Segera, Gu Xiangqian membawa semua orang ke lingkungan misterius ini. Lingkungan ini sangat tertekan dan berpenduduk jarang. Itu sejalan dengan pemikiran Gu Xiangqian, sangat mudah untuk menyelesaikan sesuatu di tempat terpencil. Sesuatu yang besar terjadi dan tidak ada yang mengetahuinya. Guk guk guk, Ye Junlin dan yang lainnya dikejutkan oleh suara gonggongan anjing di kompleks militer. Orang ini datang untuk meminta maaf. Ye Junlin tersenyum. Komandan, tidakkah kamu keberatan jika kita pergi dan melihat siapa orang suci itu? Beraninya kamu macam-macam denganmu. Du Guangxia dan yang lainnya sangat penasaran. Orang seperti apa yang bisa datang dan menjadi liar bersama Ye Junlin dan memukuli kompleks militer seperti ini? Berantakan sekali. Kamu tidak keberatan? Lihatlah, mungkin ada seseorang yang kamu kenal. Ye Junlin tersenyum. Du Guangxia dan yang lainnya mengikuti dengan rasa ingin tahu. Setelah semua orang keluar,
Mereka melihat gerbang itu penuh dengan orang, dan napas semua orang tertahan. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah master di antara para master. Lebih baik dari Tuan Pangeran sebelumnya, kakek adalah mereka, orang-orang ini cukup mampu. Yang di tengah bertanggung jawab, Gu Jianfeng menunjuk Ye Junlin. Namun dia tidak menyangka tiba-tiba akan ada 8 orang lagi. Tapi dia tidak peduli, selama kakeknya ada di sini, 800 orang lagi tidak akan berguna. Melihat Ye Junlin dan yang lainnya telah meninggalkan putra, cucu, mereka, para pemimpin dari 29 keluarga kaya di Huahai tampak menjadi gila, menatap ke arah Ye Junlin dan yang lainnya. Saya berharap saya bisa memakannya hidup-hidup. Beraninya seseorang menghancurkan putra mereka yang berharga. Gu Qianqian menahan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, "Kaulah yang memotong tangan cucuku?" "Iya, itu aku. Dia membunuh anjingku, jadi aku hanya memotong salah satu tangannya, yang dianggap penyayang, ya," kata Ye Junlin dengan tenang. Apakah kamu bermaksud membunuh cucuku demi seekor anjing?" Gu Qianqian hampir kehilangan kesabarannya. Cucunya Gu Xiangqian, pemuda jenius paling terkemuka di Huahai, sebenarnya disamakan dengan seekor anjing. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Kuncinya salah satu tangan cucunya dipotong oleh seekor anjing. Benar, satu nyawa bernilai nyawa lainnya, itu adil. Tapi aku melepaskan cucumu, semua orang di keluarga Gumu harus berterima kasih padaku. Dia terus mati tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua penonton tercengang. Semua orang menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Bagaimana dia mengatakan ini? Keluarga Gu masih ingin berterima kasih padanya. Ini sungguh tidak terbayangkan oleh keluarga besar kaya di Huahai. Ini jelas merupakan provokasi bagi keluarga Gu, keluarga terbesar di Huahai. Oke, kamu punya keberanian, pantas saja cucuku menderita kerugian di depanmu. Gu Xiangqian tersenyum bukannya marah. Selain itu, kamu menghapuskan Qiao Jin Qiu dari keluarga Qiao. Gu Xiangqian terus bertanya, baiklah, jika kamu tidak bisa menjaga tubuh bagian bawahmu, aku akan menjaganya untuknya. Kata Ye Junlin dingin, lalu kamu menghapuskan semua anggota partai pangeran. Gu Qianqian menyipitkan matanya, benar, aku menghancurkan semuanya. Jika orang tuamu tidak mendidikmu dengan baik, aku akan mendidikmu untukmu. Ye Junlin juga menatap langsung ke arah Gu Xiangqian. Oke, semua orang mengetahuinya, dia juga mengakui kejahatan yang dia lakukan. Kata Gu Xiangqian kepada yang lain. Semua orang berteriak serempak. Orang yang berbuat salah mempunyai debiturnya, balas dendam, balas dendam. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar, "Hah, itu tidak benar, bukankah kamu di sini untuk meminta maaf?" Gu Xiangqian tercengang. Sebelum saya melepaskan mereka, saya menyuruh mereka untuk membiarkan orang tuanya berlutut dan meminta maaf secara langsung. Ye Junlin menunjukkan ketajamannya. Bukankah kamu harus berlutut di depan saya dan meminta maaf? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, orang dewasa harus menerimanya hukuman. Satu kalimat membuat orang-orang kaya di Huahai tercengang. Ia justru berinisiatif memprovokasi. Bersambung.